ada hadiah penalti nih untuk Singapura. Lah ada rasa kecewa di sana kan? Ya. Karena kalah. Dah ini kita bilang di luar dugaan. Ini penjaga gawang ini mampu menggagalkan tendangan dari pemain Singapura yang ukurannya dia tendangan bebas aja dari jauh itu bisa masuk. Gawang, kalau kita berpikir dalam posisi itu faktor keberuntungan, iya. Karena seorang penjaga gawang ini kalau kita penjaga gawang 10% itu kita punya wilayah. Sementara 90% adalah penembak. Dalam agak lemah. Mungkin berkat doa juga jadi agak lemah tendangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penikmat jalan tengah di mana saja berada. Meskipun terlambat ya, tetapi menarik juga untuk kita kupas terkait dengan pertandingan Indonesia melawan Singapura. Kita memang menang waktu itu, tetapi ada beberapa hal-hal yang menarik kayaknya untuk kita kupas. Sehingga pada kesempatan podcast ini saya menghadirkan salah satu mantan pemain bola. Siap. Dan apalagi saya dengar posisinya waktu itu sebagai penjaga gawang, Pak ya. Siap. Baik, penjaga gawang yang kemarin menentukan sekali tuh penjaga gawang Indonesia ya. Siap. Beliau ini Bapak Anang Zulkarnain. Siap. Sekarang juga sedang konsen untuk membina salah satu klub bola ya. Siap. Lombok FC. Jadi apa di sana, Pak? Saya di direktur tekniknya. Direktur teknik. Nah, ini ngomong-ngomong tentang pertandingan Indonesia vs Singapura ini, Pak. Ya. Ada orang mengatakan bahwa kemenangan Indonesia itu tidak semata-mata karena kemampuan dia, tapi di sana ada keberuntungan gitu. Nah, sebagai mantan pemain bola, apalagi sekarang udah bola, gimana itu kalau Bapak ngelihat dia pertandingan kemarin itu? Baik, pertama tentu kita tidak bisa menganulir apa yang disampaikan oleh pengamat yang lain ya. Boleh dikatakan itu keberuntungan, tetapi dalam sepak bola, tetapi olahraga pun juga, apapun juga, memang faktor keberuntungan pasti ada. Sekian persen dari latihan yang kita sudah lakukan itu faktor keberuntungan iya. Tetapi sebagai mantan pemain bola, tentu boleh saja kita berpikiran beda berkaitan dengan situasi dan kondisi Indonesia melawan Singapura. Pertama, tentu menurut kacamata saya sebagai mantan pemain bola dan masih aktif di beberapa klub, pertandingan Singapura dan Indonesia kemarin itu, kalau kita katakan keberuntungan iya, tetapi tidak 100% karena keberuntungan. Nah, sebagai gambaran saja, di era Sintayong sebagai pelatih nasional, memang ada beberapa perubahan yang signifikan. Pertama dari segi fisik, tentu dari segi fisik memang luar biasa. Kita lihat perkembangan pemain Indonesia khususnya yang diterjunkan di Piala AFF yang dilaksanakan di Singapura. Faktor fisik memang luar biasa menentukan untuk tim Indonesia. Di samping tentu pola main dan teknikal yang dilakukan oleh pelatih Sintayong. Jadi faktor keberuntungan tidak 100%. Karena tanpa latihan, karena ada filsafat di sepak bola maupun olahraga lainnya, Tuan Guru, bahwa proses itu tidak pernah mengkhianati hasil. Selama kita tidak melakukan latihan, selama tidak melakukan hal-hal yang berkaitan dengan teknik maupun fisik di sepak bola khususnya, mustahillah keberuntungan sebagai penentu. Sebagai gambaran misalnya, kalau kita faktor keberuntungan yang kita kedepankan pada saat Indonesia melawan Singapura, kita balik sekarang. Ketika salah satu klub yang ada di Pulau Lombok bertanding dengan salah satu klub Liga 1, contohlah Persib Bandung melawan salah satu klub yang ada di Pulau Lombok. Kalau kita mengharapkan keberuntungan, jauh ketika kita akan berbicara tentang kemenangan, ketika kita melawan Persib Bandung misalnya. Artinya seberuntung apapun tetap seberuntung kalah apapun gitu. Akan kita kalah. Karena dari teknik, dari pengalaman, kita kalah semua. Kalau kita bergantung kepada faktor keberuntungan, kecil kemungkinan kita memenangkan pertandingan. Atau Real Madrid lawan Lombok FC Real Madrid misalnya, nggak usah terlalu jauh lah. Misalnya Lombok FC melawan salah satu klub yang bermain di Liga 1 nasional, salah satu Persib Bandung misalnya. Seberuntung apapun juga kita dengan
pola latihan yang kita lakukan di Lombok FC. Kecil kemungkinan untuk kita memenangkan pertandingan kalau kita bicara faktor keberuntungan. Pertama memang kita kualitas kalah, kedua memang pengalaman, ketiga memang faktor pemain. Kalau Persib Bandung misalnya rata-rata pemain terbaik yang ada di Indonesia, boleh menggunakan pemain asing. Ketika dihadap-hadapkan dengan Lombok FC misalnya, kalau kita mengandalkan faktor keberuntungan, agak kecil kemungkinan kita menangkan pertandingan. Begitu juga berkaitan dengan hasil Indonesia dan Singapura. Kalau kita bicara faktor keberuntungan tidak mungkin sama sekali. Karena apa? Ketika kita bicara masalah faktor keberuntungan, tentu apple to apple kita membandingkan kualitas Singapura dan Indonesia tidak kalah jauh, beda-beda tipis. Masalah dia bermain dengan 9 orang, itu kan faktor tekanan dari pemain-pemain Indonesia. Sehingga pemain-pemain Singapura melakukan pelanggaran yang secara regulasi tentang keputusan wasit itu harus kartu merah. Kita tidak bicara masalah keberuntungan di situ karena ada regulasi yang dilanggar. Itu permasalahannya. Jadi tidak murni karena faktor keberuntungan. Artinya Pak Anang melihat kemampuan Indonesia dengan Singapura ini seimbang gitu seimbang kalau kita bicara masalah permainan. Cuman masalahnya begini nih Pak Anang. Di injury time ini kurang lebih lagi 2-3 menit. Pertandingan mau berakhir. Normal pertandingan. Iya, normal nih mau berakhir. Singapura dapat hadiah tendangan penalti. Kan ini udah menguras emosi benar. Tiang saja ya, yang tidak terlalu senang nonton bola itu kebetulan saja waktu itu, kok ada pertandingan Indonesia lawan Singapura, menyaksikan, kemudian tiba-tiba di akhir pertandingan ada hadiah penalti nih untuk Singapura. Lah ada rasa kecewa di sana kan? Karena kalah. Dah ini kita bilang di luar dugaan. Ini penjaga gawang ini mampu menggagalkan tendangan dari pemain Singapura yang ukurannya dia tendangan bebas aja dari jauh itu bisa masuk. Ini tendangan tidak ada menghalangi kecuali penjaga gawang. Ini apa ada kaitannya juga dengan kan tiba-tiba ada video ini Asnawi namanya, kaptennya Wiridan gitu. Terus penjaga gawang ini ternyata ditelusuri dia anak yang soleh itu. Apa ada kaitannya juga itu pengalaman Bapak sebagai penjaga gawang? Kita pertama begini Pak, agama apapun kita, ketika kita bertanding apapun jenis olahraganya, tentu kita mohon ke Yang Maha Kuasa. Kalau saya seorang Muslim, tentu kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita. Begitu juga teman-teman yang beragama lain. Itu memang tidak kita pungkiri bahwa setiap kita bertanding karena kita harus minta restu dari orang tua, termasuk dari Tuhan Yang Maha Kuasa, yang mengatur segala-galanya. Itu harus dan wajib hukumnya. Kalau ada keterkaitan dengan Asnawi, misalnya melakukan wirid, saya setuju. Iya, pasti ada kaitannya karena kita sebagai seorang Muslim wajib hukumnya minta pertolongan kepada Sang Khalik. Masalah itu ternyata benar terjadi tidak gol misalnya, itu salah satu parameternya dan salah satu penentu juga karena kita memohon doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Begitu juga seorang penjaga gawang, kalau kita berpikir dalam posisi itu faktor keberuntungan, karena seorang penjaga gawang ini kalau kita penjaga gawang 10% itu kita punya wilayah, sementara 90% adalah penembak, dalam ini penendang. Itu pun yang terjadi. Berarti penjaga gawang ketika menghadapi tendangan penalti itu benar-benar mengandalkan keberuntungan. Keberuntungan, insting. Tidak hanya faktor keberuntungan, tentu insting. Kenapa? Begini, kalau kita hanya mengandalkan keberuntungan tanpa ditunjang oleh insting, tidak mustahil. Tidak sesuatu yang mustahil. Karena apa? Kalau kita yakin terhadap tendangan pemain misalnya melakukan tendangan penalti terhadap gawang kita yakin sebelum dia nendang kita mau kemana dulu? Yakin dengan insting kita ke kanan, pertama karena memang kita pernah melihat yang bersangkutan itu nendang biasa ke kanan, karena insting seorang pemain bola, kalau sudah biasa nendang ke kanan, penalti pasti 90% itu ke kanan. Karena untuk merubah tendangan ke arah kiri agak berat, karena pola latihan mereka lakukan. Disinilah kejelian seorang penjaga gawang, insting itu sangat dibutuhkan, termasuk keberuntungan Tetapi kalau kita mengandalkan keberuntungan aja berat. Insting seorang penjaga gawang harus yakin terhadap apa yang akan dilakukan. Kalau saya yakin ke kanan dulu. Kasus kemarin Indonesia, penjaga gawang nasional, dia yakin akan ke kiri tendangannya benar. Begitu ke kiri, tendangan bola dengan jarak tangannya itu kan dekat sekali. Karena kalau kita mengambil keputusan ke kiri, ternyata ke bola ke kanan, itu kan urusan lain. Karena kalau kita yakin ke kanan, ikuti arah bola, kita tertinggal. Kecepatan bola dengan refleks kita, itu agak berbeda jauh. Makanya Tuan Guru mungkin sering melihat, kadang-kadang kalau penjaga gawang adu penalti, dia bergerak ke kanan, bolanya ke kiri. Karena apa? Mengandalkan insting.
Masalah dia instingnya ke kanan, bola ke kiri, kan urusan lain. Bukannya itu karena dia tertipu? Bukan tertipu. Nyangka orang ke kanan. Bukan. Jadi sebelum orang nembak, penjaga gawang harus sudah ke kanan atau ke kiri ya? Ke kanan, ambil ke kanan dulu. Begitu peluit berbunyi. Kan kita tidak Jadi benar-benar di sini spekulasi ya? Benar-benar spekulasi, tentu dengan insting juga. Tidak hanya spekulasi dalam artian, ini saya harus ke kanan. Tidak. Tetapi pertama karena kita melihat posisi penjagaan penendangnya di mana, termasuk kebiasaan yang bersangkut tendang kemana, itu juga salah satu pertimbangan. Bukan hanya mengandalkan insting, tidak. Insting salah satu iya. Tapi pengalaman bahwa yang bersangkutan biasa nendang ke kanan, saya ambil ke kanan. Perkara nanti dia bisa merubah ke kiri, urusan lain. Karena memang insting seorang penjaga untuk perlu dan faktor kebiasaan. Termasuk juga berdiri di mana penendang itu, penjaga gawang punya kemampuan untuk membaca. Kalau berdiri agak ke kanan, misalnya dia biasa nendang ke kanan, kita tahu 80% itu tendangan ke kanan, 20% itu ke kiri. Mana yang harus kita ambil? Persentase daripada itu, kalau saya seorang penjaga gawang, saya ambil persentase 80%. Masalah dia berubah ke arah kiri misalnya, itu urusan lain. Bukan karena tertipu penjaga gawang waktu dia menjaga penalti, bukan. Karena memang kita harus mengambil sikap, mengambil keputusan. Mau ke kanan atau ke kiri sebelum bola ditendang. Sebelum bola ditendang. Jadi begitu peluit berbunyi, kita bersamaan bergerak dengan penendang. Kalau kita samaan bergerak tidak boleh. Jadi berkat wiridnya Asnawi, kalau berkat doanya penjaga gawang, masyarakat pertama ya insting, Indonesia juga doa, instingnya penjaga gawang ini sesuai dengan arah yang ditendang sama ini penyerang. Dan yang kedua, kalau saya lihat tendangan juga agak lemah. Mungkin berkat doa juga jadi agak lemah tendangannya. Dan itu juga tentu dia yakin mungkin kenapa lemah tendangannya, bukan lemah sih sebenarnya, kebetulan saja ini kita bicara faktor keberuntungan kembali. Lompatan daripada penjaga gawang Indonesia betul tebakan sesuai dengan instingnya ke kiri dari penjaga gawang, bukan tendangannya lemah. Kebetulan saja dan instingnya benar, dia ke kanan hingga ke kiri hingga bola itu kena tip. Kalau dia ke kanan misalnya biar pelan, bolanya tetap masuk dan kelihatan kencang. Itu permasalahannya, bukan masalah lemah dan tidak lemah, keras dan tidak keras tendangan. Kebetulan insting dari penjaga gawang Indonesia itu bertepatan dengan tendangan pemain Singapura ke arah kiri dari penjaga gawang Indonesia, sehingga kelihatannya lemah, padahal tidak. Tapi kalau dari kacamata Pak Anang nih, selaku direktur teknik sebuah klub bola, kemudian mantan pemain bola juga, sekarang masih bermain bola, apa kelemahan yang Pak Anang lihat waktu itu? Kelemahan dari tim Indonesia. Kalau saya pribadi secara awam melihat itu, ini untuk masukan mungkin. Karena insya Allah dialog kita ini kan nanti akan ditonton oleh, mudah-mudahan ditonton juga oleh pelatih sama pemain. Ada yang menyampaikan kalaupun tidak ditonton gitu. Ada masukan. Kalau saya ngelihatnya itu, kayaknya pemain-pemain Indonesia itu lemah di eksekusi. Banyak sekali umpan-umpan manis yang tidak bisa dimanfaatkan oleh pemain itu. Kira-kira kalau dari kacamata, kalau saya kan hanya kacamata awam, kalau kacamata seorang pemain bola gimana? Memang kalau kita sebagai mantan pemain sepak bola, jadi beda mensikapi ketika kita memimpin suatu pertandingan. Contoh mungkin waktu pertandingan Indonesia dengan Singapura. Dalam kondisi kita unggul jumlah pemain, kenapa kok bisa kita tertinggal? Ada beberapa faktor memang, Tuan Guru. Pertama, underestimate, terlalu yakin bahwa kita akan menang. Karena apa? Karena kita lebih jumlah pemain. Itu yang pertama. Yang kedua, kembali ke faktor keberuntungan itu tadi. Ada beberapa serangan yang dibangun oleh pemain Indonesia itu tidak membuahkan gol, tidak menghasilkan gol. Karena apa? Pertama memang karena keyakinan, terutama dari pemain depan Indonesia, sehingga kesannya bermain sendiri-sendiri. Ada beberapa bola yang harusnya diumpan ke pemain lain yang lebih memungkinkan untuk melakukan atau mencetak gol. Tetapi itu tidak dilakukan karena kita tidak bisa menyalahkan pemain yang bersangkutan. Karena jiwa dan rasa nasionalisme untuk bagaimana menunjukkan yang bersangkutan mampu membawa Indonesia, sehingga mereka melakukan syuting yang seharusnya lebih berpeluang teman yang lain. Itu beberapa kali dilakukan. Itu yang kedua. Yang tidak kalah penting dalam hal kita bermain, ada pengaruh secara psikis dan mental. Pertama karena tadi sudah kita unggul jumlah pemain, jadi bukan meremehkan, tidak. Ada sesuatu yang membuat pemain Indonesia itu bermain sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri dalam artian bukan terpola seperti contoh waktu kasus waktu mana lawan Malaysia. Kita gol-golnya berapa memang terpola dengan serangan memang sudah dirancang.
oleh pelatih. Tetapi kemarin begitu kita unggul jumlah pemain dan wajib hukumnya memenangkan pertandingan, karena ini pertandingan kedua, itu membuat ada beberapa pemain Indonesia yang sifatnya bukan apa-apa, memang menunjukkan bahwa ini kita harus menang. Iya, tetapi seharusnya ada beberapa teman yang lebih berpeluang. Oh, dan mungkin karena ada rasa tertekan juga, Pak. Kenapa saya bilang ada rasa tertekan? Indonesia ini kan komplit, 11 orang. Kemudian Singapura hanya 9. Yang membuat Indonesia, pemain Indonesia ini jadi tertekan secara psikologi. Kalau dia menang, wajar. Kan ngelawan 9 orang, kan gitu ya. Kalau dia kalah, ini kurang ajar nih. 9 kok bisa kalah. Jadi, saya menang tidak bangga, saya kalah pasti jadi ada semacam faktor tekanan dirasakan juga lah, juga kan ketika kita bermain ngelawan musuh yang kurang kan. Kalau satu hal mungkin yang perlu kita catat dari perjalanan tim Indonesia di Piala AFF untuk tahun 2021 ini, Tuan Guru. Pertama, masalah mental pemain. Harus saya akui di bawah asuhan Sintayong, mental pemain Indonesia luar biasa. Bukan kita membandingkan dulu sebelum-sebelumnya, kalau sudah kita tertinggal, apalagi melawan tuan rumah, dan kebetulan kita juga unggul pemain. Jadi rata-rata kita itu sudah beban mental, takut kalah, khawatir. Tapi yang saya lihat dan yang saya perhatikan waktu Indonesia tertinggal 2-1 dengan posisi jumlah pemain yang lebih, saya lihat pemain Indonesia tidak turun mentalnya. Itu yang jujur, selaku mantan pemain harus memberikan apresiasi terhadap pelatih, terutama Sintayong, termasuk juga pemain-pemain Indonesia yang dalam keadaan tertinggal dan jumlah pemain lebih, mereka tuh tidak kesannya drop mentalnya. Mereka fine-fine aja bermain, tetap bermain 1-2 sentuhan. Itu yang menurut saya selaku mantan pemain sepak bola itu luar biasa. Mental ketika kita tertinggal dan jumlah pemain lebih, saya setuju dengan apa yang disampaikan Tuan Guru tadi. Secara mental kita tertekan. Tetapi yang luar biasanya pemain Indonesia kemarin tidak tertekan secara mental sebenarnya, tetapi lebih ke faktor kembali ke keberuntungan itu. Tinggal kita menunggu waktu saja. Dan mental yang hebat ini besar pengaruh seorang pelatih. Itu yang saya harus memberikan apresiasi sekali lagi terhadap Sintayong selaku nahkoda tim nasional Indonesia. Terutama perubahan mental itu yang luar biasa, termasuk taktik bermain, termasuk fisik. Karena jarang seorang pelatih mengeluarkan taktik dengan jumlah pemain atau pemain yang diturunkan berbeda-beda itu, tapi tidak merubah ritme permainan. Itu yang saya lihat di tim nasional sekarang ini, siapapun yang main, ritme itu tidak berubah. Beda dengan, mohon maaf, kembali lagi ke flashback kembali terhadap tim-tim nasional Indonesia sebelumnya. Biasanya kalau itu sudah tim inti atau starting 11-nya, line up yang diturunkan dari awal itu saja. Itu yang membuat tim-tim nasional lain merasa kesulitan berhadapan dengan Indonesia, karena memang Sintayong melakukan taktik yang berbeda-beda dengan menurunkan pemain yang beda-beda. Secara kasat mata, secara awam, apalagi saya mantan pemain, agak sulit menentukan pemain, mengganti taktik ketika kita melawan tim yang beda-beda. Biasanya kita selalu yakin dengan line up pemain yang kita turunkan sebelum-sebelumnya, tetapi di Sintayong saya lihat tidak seperti itu. Dengan taktik mengalahkan Malaysia belum tentu digunakan ketika melawan negara lain sehingga sulit terbaca Indonesia ini. Dan itu salah satu kelebihan. Dan itu harus kita akui sebagai mantan pemain. Biasanya kita yakin terhadap pemain yang kita turunkan waktu kita memenangkan pertandingan dengan tim lain, dengan catatan ketika kita ganti pemain karena cedera misalnya, karena akumulasi kartu. Tetapi yang dilakukan oleh Sintayong bukan masalah pemain itu cedera, bukan masalah pemain itu akumulasi kartu, memang berkaitan dengan kebutuhan taktik di lapangan bermainnya. Sah-sah saja misalnya ada yang mengatakan bahwa wah Indonesia ini lawan Vietnam waktu dikurung terus sampai 75 lawan sekian persen penguasaan bola, itu bagian dari taktik, sah-sah saja sepanjang tidak melanggar regulasi atau aturan yang memang sudah ditetapkan oleh FIFA. Nggak jadi masalah, itu bagian dari taktik. Nah ketika begitu ketemu Malaysia kan beda bermain, serangannya luar biasa. Mungkin saat Sintayong berpikiran kalau saya melawan Vietnam dengan taktik harus menyerang, saya kalah nih. Mungkin dari segi kecepatan, mungkin dari segi kekompakan. Dan besok juga dia harus melawan tim yang lain. Bisa jadi pemikiran seperti itu. Dan itu terbukti. Begitu kita lawan Malaysia, luar biasanya pemain Indonesia. Dalam keadaan tertinggal juga, toh juga kita bisa mengembalikan keadaan. Karena apa? Secara mental berat, Tuan Guru. Membalikkan mental dalam keadaan kita tertinggal duluan.
Tetapi yang saya lihat di tim Indonesia sekarang ini mental sudah benar di jalur yang benar. Tidak terpengaruh, mau tertinggal duluan apapun, pola mainnya tetap sama. Dan itu yang paling terlihat dari pelatih itu yang Korea Selatan sekarang paling ya. saya lihat merubah mental ya. Merubah mental bermainnya. Jujur saya katakan, kenapa saya harus sangat hormat sama beliau itu, pertama, untuk tim nasional sekarang dibatasi. Setiap klub yang ada di Liga 1 maupun Liga 2 hanya diperbolehkan Sintayong mengambil 2 pemain. Nah, bagaimana luar biasanya tim nasional Indonesia ke depannya di bawah Sintayong ketika boleh mengambil 5 atau 6 atau 3 atau 4 di masing-masing tim yang bermain di Liga Indonesia. Ini kan dibatasi. Dan luar biasanya hanya Ivan Dimas, kalau tidak salah ingat saya Tuan Guru, Ivan Dimas sama salah satu back yang pernah merasakan bermain di level Piala AFF yang piala yang sekarang ini. Sementara yang lain tuh pemain baru semua. Tumben dan pertama kali bermain di Piala AFF. Itu luar biasa. Karena apalagi masih pemain muda, Arhan masih 22 tahun. Terus siapa namanya? Egy Maulana juga 20 tahun. Termasuk Witan Sulaiman juga di bawah 20 tahun. Itu luar biasa. Sementara kalau tim Vietnam 90% mantan pemain yang menjuarai AFF sebelumnya dan yang masuk salah satu tim Asia Tenggara yang masuk putaran ketiga untuk menentukan tim mana yang lolos ke Piala Dunia. Untuk final besok Indonesia lawan siapa? Lawan Thailand. Nah, kalau kita bicara peluang melawan Thailand, ya kita tentu tidak bisa berpikir lihat hasilnya. Kita lawan Vietnam 0-0, sementara Thailand bisa mengalahkan Vietnam 2-0. Tidak bisa apple to apple membandingkan proses terjadinya gol dengan lawan yang berbeda. Ya. Kalau kita boleh narik kesimpulan dari dialog kita ini terhadap pengamatan kita Indonesia lawan Singapura kemarin, dan ini juga mungkin bisa jadi persiapan tim kita ya. Pertama, doa. Jadi pemain berdoa, pelatih berdoa, tim official berdoa, seluruh rakyat Indonesia berdoa. Semoga timnas Indonesia menjadi juara. Kemudian yang kedua, latihan. Nah, kalau latihan kan orang-orang sepak bola yang lebih paham. Kalau kita ini nganjurkan banyak-banyak berdoa lah. Apa yang lakukan sama Asnawi sebelum bertanding, wirid, alhamdulillah. Mungkin semua pemain juga tidak terekspos, tidak terambil oleh kamera. Mungkin juga melakukan hal yang sama. Sebelumnya juga mungkin ada ritual-ritual sesuai kepercayaan agama masing-masing dilakukan. Kemudian latihan yang kayak tadi. Kemudian mental. Ini mental yang penting. Ketika kalah, ketika keduluan bobol, tertinggal lagi itu, jangan pesimis, tapi mampu mengembalikan. Begitupun sebaliknya ketika duluan membobol, kan biasanya tim Indonesia kalau duluan bobol tuh agak lalai saya lihat ya. Ngenteng-ngenteng kan udah duluan, akhirnya berbalik keadaan gitu. Kemudian kalau kita boleh ngasih masukan ini untuk pertandingan besok nih, jadi closing statement dari seorang mantan pemain bola, sekarang jadi direktur teknik sepak bola nih. Memang kecil sih kita ini orang daerah mengasih masukan, tapi siapa tahu dari masukan kita ini berharga gitu kan. Kira-kira ini kalau kita boleh kasih masukan ke pelatih, ke timnas, apa kira-kira yang Pak Anang ingin sampaikan ini untuk kita menghadapi Thailand ini? Kalau dari kami lah, doa lah. Yang utama itu doa. Ya, amalan sebelum bertanding itu jaga diri lah. Jangan sampai kita menciderai ya perjuangan kita ini dengan amalan-amalan yang kurang baik gitu. Nah, tapi kalau dari segi mental, teknik dan segala macam itu apa yang Pak Anang ingin sampaikan? Baik. Jadi yang pertama tentu ini final ini kan beda dengan final-final sebelumnya. Dulu kan home and away, sekali di kandangnya Thailand, baru ke kandangnya Indonesia. Itu yang berlaku tahun-tahun sebelumnya. Yang sekarang ini kan tidak, bermain di satu tempat tapi dengan jeda waktu 1 atau 2 hari. Tentu agak berat memang kita mempertimbangkan atau memberikan masukan Tuan Guru. Karena apa? Karena kita belum tahu situasi dan kondisi pemain, itu yang pertama. Yang kedua tentu
taktik yang dilakukan oleh pelatih Indonesia dan Thailand tentu beda-beda. Karena kita menghadapi 2 kali pertandingan. Kalau sekali pertandingan mungkin mereka akan habis-habisan. Dan kita mungkin sebagai orang awam, termasuk saya selaku mantan pemain, kalau 1 kali bertanding kita akan bisa memberikan gambaran. Ini karena 2 kali pertandingan bisa saja nih, tergantung strategi masing-masing pelatih. Bisa saja hari main pertama misalnya Indonesia tidak terlalu memforsir untuk menyerang misalnya. Ini kan tergantung strategi dari Sintayong. Bisa saja, wah ini data-data saja, termasuk waktu lawan Singapura, waktu main pertama kan kita unggul duluan, tiba-tiba dibalas 1-1, begitu juga pertandingan kedua. Jadi harapan saya setuju dengan apa yang sampaikan Tuan Guru tadi, agama apapun kita, pasti doa itu yang utama. Tanpa doa, sehebat apapun kita, yang namanya manusia biasa, kita tetap tergantung sama yang di atas. Tentu itu yang utama. Berikut yang tidak kalah penting, dan saya juga memberikan apresiasi seperti apa yang sampaikan tadi, adalah mental bertanding pemain Indonesia kan luar biasa. Dulu, secara tidak langsung, ketika kita berhadapan Thailand, kita sudah apa istilahnya, secara mental, secara mental kita sudah kalah duluan. Karena apa? Kita bicara masalah rekam jejak. Setiap bertemu dengan Thailand kita lebih banyak kalahnya. Tetapi kalau saya lihat tim nasional di bawah Sintayong secara mental saya yakin dan percaya sudah terlewati itu. Terlewati dalam artian tidak pernah berbicara masalah oh ini kita sudah kalah duluan karena lawan Thailand. Tidak. Yang saya lihat di tim yang sekarang ini di bawah kepemimpinan Sintayong, yang tidak kalah penting mungkin Tuan Guru tentu menjaga kekompakan tim, saling percaya, karena kita ini satu tim 11 orang yang bermain di dalam lapangan, tentu kita harus saling percaya. Pemain penjaga gawang juga percaya dengan pemain belakang percaya dengan pemain tengah juga percaya dengan pemain depan. Itu yang pasti, yang utama. Di samping apa yang Tuan Guru sampaikan tadi, terakhir mungkin yang ingin saya sampaikan lewat kesempatan ini, saya setuju dengan Tuan Guru tadi, kita ini orang kecil, orang daerah, tapi minimal kita dari sudut pandang seorang penonton nih, kan boleh saja penonton melebihi pemain, melebihi kemampuan pelatih. Biasanya penonton lebih pintar ya. Satu hal mungkin yang ingin kami berikan masukan, kita yakin dan percaya bahwa persiapan seperti saya sampaikan itu, proses itu tidak pernah mengkhianati hasil, dan saya yakin dan percaya bahwa Sintayong sudah mempersiapkan itu. Karena 2 pertandingan kita sulit memberikan masukan, karena bisa saja kita memberikan masukan untuk leg pertama begini pola bermainnya, tetapi pola untuk yang kedua tentu melihat hasil pertandingan yang pertama. Jadi saya berharap sebagai masyarakat Indonesia yang cinta terhadap tim nasionalnya, dan kita harus menumbuhkan rasa nasionalisme tinggi, kita harus yakin itu harus kita menangkan. Amin. Tentu dengan catatan seperti Mbak Tuan Guru sampaikan tadi, berdoa, menjaga kekompakan tim, dan wajib hukumnya menjaga kebugaran daripada pemain nasional Indonesia. Dan penonton juga harus mempersiapkan mental, Pak. Kenapa saya bilang seperti itu? Di beberapa kita lihat video-video itu mungkin ada yang sampai histeris, menangis. Nah, ini kalau kurang-kurang mental kan nanti TV-nya yang dibanting. Malah mungkin nanti mudah-mudahan nauzubillah min zalik, ada yang sampai bunuh diri dia kan, saking apa namanya, terbawa emosi gitu. Jadi penonton juga siapkan mental Anda, berdoa. Kalau menang alhamdulillah, kalau kalah ya sudah ridho. Jangan sampai TV dibanting, kemudian caci maki, apalagi sampai bunuh diri. Ya, jadi kita juga siapkan mental. Tapi sedikit tadi, Pak, sistem yang digunakan di AFF ini bukannya sekali main menang terus jadi juara, bukan? Tidak. Jadi sekarang 2 kali pertandingan. Kalau tidak salah ingat saya, Guru. Jadi beda dengan Piala AFF tahun-tahun sebelumnya, terutama di masa sebelum pandemi COVID-19. Dulu biasanya kalau untuk final, biasa kita home and away. Misalnya sekarang nih Thailand sama Indonesia final. Masalah nanti siapa jadi tuan rumah duluan, bisa saja Indonesia tempat pertandingan pertama, berikutnya di Thailand. Nah, kalau di pertandingan pertama misal Thailand menang, pertandingan kedua Indonesia menang, gimana memutuskannya? Perpanjangan waktu. Jadi begini, jadi sekarang ini karena home turnamen dilaksanakan di satu tempat, jadi tidak ada istilah home and away. Dulu misalnya begini, kalau Indonesia jadi tuan rumah pertama dan bermain di Indonesia, misalnya Indonesia menang 1-0. Besok di Thailand sebagai tuan rumah, Thailand menang 2-0. Otomatis Thailand yang keluar sebagai juara. Karena apa?
Karena di kandang Indonesia dia kalah 1-0, tetapi di kandangnya Thailand dia menang 2-0. Berarti Thailand otomatis sebagai juara. Tetapi dengan sistem yang sekarang, misalnya hari pertama Indonesia menang 2-0. Oh, bukan dilihat jumlah, bukan jumlah gol dan poin. memasukkan dan kemasukan. Misalnya besok final Indonesia lawan Thailand. Hari pertama Indonesia menang 2-0. Hari kedua Thailand menang 1-0. Itu perpanjangan waktu. Karena apa? Poinnya sama-sama menang. Jadi menang Indonesia itu dihitung 3 kemenangan, Thailand juga dihitung 3. Tidak dihitung selisih gol. Karena tidak seperti tahun-tahun sebelumnya yang home and away. Karena home turnamen, jadi tidak dihitung siapa tuan rumah. Jadi kemenangan yang dihitung. Kalau sama-sama menang ya perpanjangan waktu. Siapa yang bertanding pada hari kedua. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau hari pertama besok Indonesia menang, berapapun menangnya, hari kedua berikutnya Thailand, berapapun menangnya, tetap dihitung sama. Berarti dilakukan perpanjangan waktu. Sampai perpanjangan waktu tidak ada gol tercetak kembali, otomatis dilakukan adu penalti untuk menentukan siapa yang sebagai juara AFF tahun 2021. Kalau tidak salah itu regulasinya. Doa kita mudah-mudahan Indonesia sebagai pemenang, keluar jadi pemenang. Menang hari pertama, kalau bisa menang juga hari kedua. Ya, tapi minimal hari kedua kita jadi pemenang. Jadi pemenang. Kalau Indonesia jadi pemenang, ini akan jadi catatan sejarah. Catatan sejarah. Ya, di podcast kita ini kita udah doakan Indonesia menang. Takbir. Allahu Akbar. Jadi ya begini Tuan Guru, ini adalah partai ke-6 kita di final Piala AFF. Final 5 kali sebelumnya kita selalu jadi runner up. Dan negara yang kita lawan Thailand juga. Dan Thailand untuk saat ini pernah menjuari, kalau tidak salah ingat, 5 kali menjuari Piala AFF. Baru Singapura, negara kecil, sudah 4 kali menjuari Piala AFF. Kita belum pernah, tetapi 5 kali sudah masuk final. 6 kali yang sekarang ini berhadapan Thailand. Mudah-mudahan atas doa kita semua, atas kepemimpinan dari Sintayong dan semangat fighting spirit dari para pemain, alhamdulillah kita mencatat sejarah untuk pertama kalinya sebagai juara AFF untuk tahun 2021. Amin. Terima kasih kehadirannya Pak Anang, luar biasa ini dialog kita ini. Karena kalau saya yang menyimpulkan atau menyampaikan pengamatan saya pertandingan Indonesia Singapura tentu kurang valid karena saya belum belum pernah jadi pelatih bola, belum pernah jadi pemain bola yang beneran. Kalau dulu pernah sih Pak, yang masih anak-anak kita kan. Nah, alhamdulillah ini komentar-komentar beliau dan pengamatan beliau itu disesuaikan dengan pengalaman dan ilmu yang dimiliki. Sukses terus Pak. Terima kasih. Demikian hadanallahu ya kamila sabilil falah wal muwaffiq laqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.